Dan kami persilakan Pak Budi untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi. Mohon bertanya untuk Syekh Muhammad Jabir. Syekh, kami jamaah al-muslimun, alhamdulillah dalam usia yang sudah tidak muda lagi, insya Allah jamaah kita di al-muslimun tiap pagi kita bertadarus belajar Al-Quran bersama-sama. Tapi itu seperti disampaikan tadi, mungkin kami masih baru bisa membacanya saja, belum belajar tentang tadabbur dan mengamalkannya, mungkin masih dalam proses. Satu mengenai, semoga ini tidak terkait dengan tafsir di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 30, Nabi SAW berkata, Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Semoga apakah terjemahan dari mahjuro atau mengabaikan? Bagaimana agar kita bersikap dengan Quran tidak termasuk kategori mengabaikan Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Silakan Syekhuna. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Masjidil Muslimun. Kan walaupun saya nggak hadir di pagi, tapi saya lihat terbukti acara seperti ini. Masya Allah ramai, semangat hadir. Semoga jamaah Masjidil Muslimun selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Bagaimana cara kita mengamalkan dengan isi Al-Quran? Mulai dari bacaannya. Ya, jangan sampai ada yang berkata, karena sudah ada yang berkata, intinya amalkan dengan Al-Quran, bukan hafal, bukan baca. Karena itu tadi dalam ceramah saya sampaikan, membaca Al-Quran itu sangat luar biasa, menghafalkan Al-Quran sangat luar biasa, tapi paling inti mengamalkan dengan isi Al-Quran. Karena apa? Kalau di antara kita masih bacaannya belum lancar, ya masih terbata-bata, tetapi dia mengamalkan dengan isi Al-Quran, itu Ahlul Quran. Ahlul Quran bukan hanya para penghafal Quran saja, yang mampu hafal 30 juz. Ahlul Quran yang mengamalkan dengan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Itu Ahlul Quran. Walaupun dia belum hafal satu ayat pun belum bisa hafal, tapi dia mengamalkan dengan isi Al-Quran, akhlakul Quran, itulah Ahlul Quran. Karena itu mulai dengan mengamalkan dengan isi Al-Quran, itu mulai dengan membaca Al-Quran. Itu salah satu niat. Setelah membaca tahsin bacaan Al-Quran, setelah baca tahsin Al-Quran, kita mempelajari tafsir makna Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, karena kita mungkin di antara kita banyak yang belum faham bahasa Arab. Solusinya gimana? Ayat yang kita baca, misal contoh ini jamaah Masjidil Muslimun setiap pagi ada tadarrus Al-Quran. Misal satu halaman. Saya usul ketika baca satu halaman itu sama ustaz, sama imam, baca tafsirnya. Supaya ketika kita belajar berulang-ulang kita menghayati. Dan boleh sekalian disuruh apa isinya, ayo Bapak Ibu semua usahakan hari ini kita mengamalkan. Ayat itu mengenai sedekah. Bismillah, hari ini masing-masing bersedekah. Hari ini ayat mengenai salat, qiyamul lail, salat malam, ayo hidupkan malam. Kalau kita masih kurang, ayo hidupkan malam. Kalau ada larangan Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya min riba, tinggalkan riba. Masa kita masih salat, hafal Quran, tetapi masih muamalah uang kita di riba masih kita jalankan. Harus kita ayat itu kita amalkan dengan isinya. Ayat yang tadi dibacakan di suratul Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keluhan, ya Allah, kaumku mengabaikan Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Kata ulama, salah satu hujranul Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, itu kita tidak peduli dengan bacaannya. Ini salah satunya. Artinya jarang membaca Al-Quran. Misal kemarin di bulan Ramadan kita baca Al-Quran terus, setelah bulan Ramadan kita tinggalkan Al-Quran lagi. Ya, karena itu jangan tinggalkan Al-Quran.
Orang yang tidak punya wirid membaca Al-Quran rutin setiap hari itu orang yang mengabaikan Al-Quran. Yang kedua, hafal Al-Quran, hafal walaupun beberapa ayat. Yang ketiga, mengamalkan dengan isi Al-Quran. Bukan hanya hafal baca, tetapi tidak mengamalkan dengan isi Al-Quran. Berarti orang yang baca, hafal, tetapi akhlaknya, kehidupannya jauh dari Al-Quran, orang itu mengabaikan Al-Quran. Semoga ya Rabb kita sama-sama diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena itu saya ulangi lagi, saya pesan ketika membaca Al-Quran, baca dengan niat supaya ya Rabb Al-Quran menjadi petunjuk hidayah bagi saya. Ya Rabb, saya baca ayat ini supaya saya bisa menjadi ahlul Quran. Berikanlah taufik, bantulah saya supaya mengamalkan dengan isi Al-Quran dalam sehari-hari. Wallahu ta'ala. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Syekhuna. Mungkin nanti bisa diceritakan Syekh, bagaimana ketika kita berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi berkaitan dengan depresi. Kalau kita melihat anak-anak kita atau saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, mereka di tengah bombardir, di tengah gempuran Israel. Mereka kan, bukankah mereka itu termasuk, kalau kita mungkin akan depresi, tapi Masya Allah, mereka mungkin bagian orang-orang yang menerapkan Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Mungkin bisa diceritakan nanti Syekh di segmen berikut, tetap di sesi tanya jawab. Nanti juga para jamaah tetap kami undang untuk mengajukan pertanyaan dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran sebagai kompas kehidupan. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.